Kata-kata sadar Wu Zhangkong membuat hati Tang Wulin bergetar. Guru Wu tidak hanya bersikap keras pada kami. Dia juga keras pada dirinya sendiri. Dia sangat galak, bahwa dia telah memilih Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran sebagai target terakhir. Mereka mulai menumbuhkan segala macam penyesalan dalam dirinya. Tanggung jawab untuk menang melawan mereka dalam pertandingan sangat membebani pundaknya. Dia mengintip melalui jendela, melewati sosok guru mereka yang elegan dan berpakaian putih. Lebih jauh ke kejauhan di mana kota itu berdiri dengan segala kemilau dan glamornya. Bright City adalah kota paling maju di benua itu. Itu terletak di barat, jantung dari wilayah itu. Keajaiban teknologi yang dipenuhi dengan pemandangan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Apakah itu mobil terbang? Mobil terbang tinggi. Su Xiaoyan berteriak sambil menunjuk ke langit. Xie mengangguk. Ya, yang paling disukai. Mobil HAF masih dalam tahap percobaan. Bright City adalah pusat teknologi federasi dari federasi. Sepertinya proyek ini berjalan dengan baik. Petik 2. Lalu lintas di depan melambat. Mereka bisa melihat selusin Misha membentuk garis di pintu keluar jalan raya. Sedikit kecemasan memenuhi mata Xie. Itu bukan pos pemeriksaan identifikasi, kan? Hati mereka hampir berdetak kencang mendengar kata-katanya. Secara alami, setiap warga negara telah diberi kartu identitas logam saat lahir, tetapi kartu mereka disita untuk ujian. Wajah Tang Wulin berbinar. Semuanya masuk akal. Akademi menjadikan kota cerah sebagai tujuan akhir, jadi mereka pasti tahu ini. Ini hanyalah bagian dari ujian. Tidak heran mereka mengambil ide kami juga. Petik 2. Jadi apa yang kita lakukan? Su Lizzie bertanya. Jika mereka gagal menunjukkan ide mereka di pos pemeriksaan, mereka pasti akan diinterogasi paling tidak. Tang Wulin dan kawan-kawan mengalami buta ini. Pertama kalinya mereka mengalami situasi yang tidak nyaman. Saat Tang Wulin mengamati jalan raya, dia menyeringai. Xie, menepilah. Derit ban melengking, dan Xie dengan cekatan mengarahkan mobil ke sisi jalan raya. Apakah kita meninggalkan mobil? Xie bertanya. Apakah menurutmu Guru Wu akan membantu kami dengan ide kami? Bukankah dia ada di samping kita beberapa saat yang lalu? Tapi begitu Xie melihat keluar jendela, kenaifan kata-katanya mengejutkannya. Wu Zhangkong tidak bisa ditemukan. Oh, lupakan saja. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Sambil mengangkat bahu, Tang Wulin menoleh ke Gu Yue. Dia memastikan untuk menahan perhatian timnya yang lain sebelum berkata, baiklah, jadi rencananya adalah. Mobil-mobil itu berjalan dengan susah payah ke depan dalam barisan rapi menuju pintu keluar jalan raya, yang diawaki oleh inspektur yang memeriksa ide semua orang. Dalam sekejap perak, Gu Yue menghilang dari mobil mereka. Dia muncul kembali sedetik kemudian, puluhan meter di udara tepat di atas mereka. Dia mengulurkan tangannya. Bola api raksasa ditembakkan dari telapak tangannya yang melebar dengan suara gemuruh yang menggema. Dan dia sekali lagi menghilang dalam kilatan perak. Rasanya keterlaluan bahwa benda sebesar itu, yang bahkan mengerdilkan beberapa pria dewasa tingginya, datang dari tangan seorang gadis mungil. Bola api itu bersinar seperti matahari. Itu tumbuh lebih besar saat itu melonjak tinggi ke udara, meninggalkan jejak api. Suara keras seperti itu menarik perhatian semua orang dan orang-orang yang hadir berpaling untuk mencari sumbernya. Meskipun beberapa Misha yang ditempatkan menggerakkan pendorong mereka untuk mencari Gu Yue, mayoritas dari mereka terfokus pada bola api. Xie diam-diam menepi ke samping tepat saat bola api meledak. Percikan tersebar di udara seperti kembang api. Gu Yue telah memilih untuk mengorbankan kekuatan serangan untuk dampak visual yang maksimal. Mereka membuka pintu dan diam-diam keluar dari mobil. Alih-alih berlari cepat, mereka berbaur dengan kerumunan, menatap hujan bunga api dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin menyapu pandangannya ke sekeliling mereka sebelum berbisik, lari. Mereka berenam melompati pagar dan melesat jauh dari jalan raya. Mereka dengan sigap berlindung di balik beberapa bangunan di dekatnya. Alarm akhirnya berbunyi. Tang Wulin menarik Su Lizzie. Ye Xinglan membantu Su Xiaoyan mengimbangi kecepatan mereka. Dengan bantuan dari agility sub-buns dan elemen angin, mereka melaju di kota seperti citah yang sedang berburu. Setelah berlari beberapa kilometer, mereka naik bus yang menuju lebih dalam ke kota cerah. Sebagai sekelompok anak kecil, tidak ada yang memperhatikan mereka. Tepat setelah Tang Wulin membayar ongkos bus untuk kelompoknya, dia melihat wajah yang dikenalnya di belakang bus. Wu Zhangkong. Dia bersarang di sudut bus, memancarkan aura dingin saat dia mengintip dari balik jendela sambil berpikir keras. Tang Wulin mendekatinya dan duduk di sampingnya.
Bisakah kita mengunjungi Sun Moon Academy sekarang, Guru Wu? Dapatkah Anda membawa kami ke sana sehingga kami dapat menghemat waktu agar tidak tersesat? Petik 2. Wu Zhangkong meliriknya. Reaksimu cukup bagus. Tang Wulin menyeringai nakal. Tapi senyumannya membeku beberapa saat kemudian. Bukankah kamu biasanya lebih hemat? Tanya Wu Zhangkong, suaranya sama tanpa ekspresi seperti biasanya. Tidakkah sakit rasanya kehilangan 2 mobil? Ekspresi Tang Wulin menjadi masam. Tentu sakit, tapi saya tidak punya pilihan lain. Itu semua salah akademi karena membingkai ujian seperti ini. Tatapan Wu Zhangkong kembali ke jendela, pria itu tidak tertarik untuk melanjutkan obrolan ringan. Kemudian dia menutup matanya dan memiringkan kepalanya ke sandaran kepala. Akademi itu terlalu kejam. Tang Wulin menggerutu di dalam hatinya. Namun, sekarang setelah dia bertemu kembali dengan Wu Zhangkong, Tang Wulin merasa nyaman. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengikuti gurunya dan mereka tidak akan tersesat. Selain itu, mereka tidak perlu khawatir tentang poin lagi. Wu Zhangkong telah memberitahu mereka bahwa jika mereka mengalahkan Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran, Akademi Shrek akan memberi mereka nilai penuh serta poin bonus untuk teman sekelas mereka yang lain. Tang Wulin beringsut mendekati jendela di seberang jendela Wu Zhangkong. Matanya berbinar saat dia melihat pemandangan yang lewat di depannya. Arsitektur Bright City sangat berbeda dari kota Shrek. Sementara kota Shrek memproyeksikan suasana budaya klasik bercampur dengan cita rasa modernitas yang halus, kota cerah adalah hutan baja berteknologi. Pencakar langit memenuhi lanskap kota, masing-masing dengan bakat uniknya sendiri. Kota itu sangat besar. Jalanan macet dan butuh 1 jam penuh sebelum mereka mencapai transfer, yang memberi mereka cukup waktu untuk jalan-jalan. Mata Wu Zhangkong terbuka lebar saat bus berhenti. Dia bangkit dari kursinya dan bergegas keluar, 6 siswa mengikuti dari dekat. Dia membawa mereka ke terminal bus yang berbeda, ke bus yang berbeda. Mereka mengganti bus 2 kali lagi. Kota itu seperti hutan logam yang tak pernah berakhir. Meskipun kota Bright sebenarnya tidak mencakup area seluas kota Shrek, karena banyaknya gedung pencakar langit dan kepadatan penduduk, jauh lebih sulit untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Saya tidak suka kota ini. Terlalu ramai dan pengap. Su Xiaoyan cemberut. Xie mengangguk. Aku juga tidak. Semuanya terburu-buru. Petik 2. Dan kemudian, ketika mereka berbelok di sebuah sudut di jalan-jalan sempit, mereka terhenti. Di bagian paling atas sebuah bangunan di depan mereka tergantung sebuah tanda bertuliskan Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy. Bangunan itu seluruhnya terbuat dari logam, dasarnya miring keluar secara bertahap untuk bergabung dengan 3 bangunan lain dalam kompleks raksasa yang terhubung. Apakah ini benar-benar Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran? Ini sangat berbeda dari Shrek. Tang Wulin menatap Wu Zhangkong. Matanya menari dengan sejuta pertanyaan. Sebelum dia bisa bertanya kepada gurunya apakah mereka perlu memverifikasi identitas mereka sebelum masuk, Wu Zhangkong sudah berjalan menuju pintu masuk. Begitu dia mencapai gerbang, megafon muncul di tangannya dalam sekejap cahaya. Dia membawanya ke bibirnya. Tindakan aneh ini menyebabkan Tang Wulin melongo ke arah gurunya. Sebelum murid-muridnya bisa menghentikannya, Wu Zhangkong berteriak ke megafon, perhatikan siswa Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran. Kami berenam berasal dari Akademi Shrek. Kami semua berusia 14 tahun dan kami di sini untuk menantang tim terkuat Anda di bawah usia 20 tahun. Kami di sini untuk menunjukkan sekali lagi jarak antara Anda dan akademi terhebat di benua. Petik 2. Suara dingin Wu Zhangkong bergemuruh di seluruh area, berkat megafon jiwa. Setelah itu, dia menekan tombol pada megafon dan mendorongnya ke tangan Tang Wulin. Guru Wu, apakah Anda harus begitu kejam? Tang Wulin mengerang. Wu Zhangkong menatap matanya. Apa menurutmu mendapatkan nilai penuh semudah itu? Sebelum Tang Wulin bisa membalas, megafon itu berbunyi lagi. Perhatikan siswa dari Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy. Kami berenam berasal dari Akademi Shrek. Kami semua berusia 14 tahun dan kami di sini untuk menantang tim terkuat Anda di bawah usia 20 tahun. Kami di sini untuk menunjukkan sekali lagi jarak antara Anda dan akademi terhebat di benua. Petik 2. Kotoran. Benda ini bahkan memiliki fungsi semacam ini. Wu Zhangkong menghilang dengan kabur, hanya menyisakan suara gemerisik di udara. Tang Wulin membenamkan wajahnya di tangannya yang bebas. Guru Wu, bukankah Anda mengatakan Anda akan memimpin kami? Kami mempercayai Anda. Saat megafon berulang untuk ketiga kalinya, Xie menatap Tang Wulin dengan tatapan ketakutan. Kami terjebak. Su Xiaoyan menelan campuran air liur dan rasa takut.
Kami pasti telah merokok sesuatu jika kami pikir kami akan mendapatkan semua poin untuk jumlah pekerjaan yang sama. Saya ambil kembali. Ini ide yang jelek. Petik 2. Di sisi lain, Ye Xinglan tampak sepenuhnya berada di habitat aslinya, meletakkan buku-buku jarinya dengan mengangkat bahu. Ayo lakukan. Jika kamu mau, aku juga akan berteriak. Petik 2. Tangan Su Lizhi terangkat lurus ke udara. Saya setuju. Gu Yue mendekati Tang Wulin untuk memeriksa megafon itu. Ini tidak seperti pernyataan Guru Wu yang salah. Yang bisa dilakukan Tang Wulin hanyalah menghela nafas. Guru Wu seharusnya disebut Raja Perangkap. Setelah bermain-main dengan megafon, dia akhirnya menemukan tombol power, mematikan perangkat sebelum dapat mengulangi pengumuman konfrontasi untuk kelima kalinya. Namun, sudah terlambat. Dalam waktu singkat setelah megafon dinyalakan, kerumunan raksasa terbentuk di sekitar mereka. Siswa dan staf Imperial Sun Moon Academy, serta orang-orang yang lewat. Seorang pria paruh baya berambut pirang keluar dari gedung sekolah. Ekspresinya mendung ketika dia mendekati Tang Wulin, pembawa megafon. Akademi Shrek, dia bertanya. Tang Wulin menyimpan megafon di cincin penyimpanannya dan melangkah maju. Kami dari pelataran luar Akademi Shrek. Kelas 1. Petik 2. Jika Anda ingin menantang kami, biarlah. Ikuti saya, kata pria itu, menyapu pandangannya yang mengesankan melewati mereka. Tang Wulin merasa seperti semut di hadapan pria ini, auranya yang tajam mengurangi keberanian apapun yang bisa dia kumpulkan. Sekarang semuanya, cepatlah. Jika Anda ingin tahu hasil pertandingan, kami akan menayangkannya langsung nanti. Aura kuat pria itu tiba-tiba ditarik kembali, dan dia berbalik untuk membawa mereka ke akademi. Itu mudah. Tang Wulin melirik teman-temannya, hawa dingin mengalir di punggungnya. Bahwa pria itu liga di atas mereka dalam hal kekuatan terdengar jelas. Dia sepertinya berada di level yang sama dengan Wu Zhangkong. Mungkin lebih tinggi. Imperial Sun Moon Academy terkenal di seluruh benua, terkenal sebagai yang kedua setelah Akademi Shrek. Tang Wulin mulai memahami kesulitan ekstrim dari tugas yang dihasut oleh guru mereka. Namun, mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberanian dan kemajuan. Tekanan sangat membebani mereka. Mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga Akademi Shrek. Di sudut jalan, Wu Zhangkong diam-diam memperhatikan kelompok Tang Wulin mengikuti pria itu ke halaman akademi. Ekspresinya masih sedingin es seperti biasanya, tapi sudut mulutnya berubah menjadi aneh. Ini adalah pertandingan yang akan membuat murid-muridnya marah. Saat Tang Wulin memasuki gedung sekolah, dia merasa seolah-olah dia telah masuk ke pabrik berteknologi tinggi. Itu adalah dunia metal yang surrealis. Sebuah bola logam raksasa melayang di tengah aula, kekuatan jiwa berdenyut di sirkuitnya, memberi daya pada intinya. Itu menghasilkan cahaya lembut yang memenuhi seluruh aula. Meja resepsionis itu mencerminkan konglomerat besar, tidak ada jejak akademisi yang bisa ditemukan di atasnya. Itu putih berkilau, ombak bergelombang jernih di permukaannya. Apa itu? Tang Wulin bertanya-tanya. Meja itu jelas terbuat dari logam langka dan mahal. Sayangnya, itu tidak dipalsukan dengan tangan, jika tidak, Tang Wulin akan memiliki keinginan untuk memalsukannya kembali dan memurnikannya. Pria itu membawa mereka tanpa suara. Saat dia mendekati meja resepsionis, dua resepsionis, keduanya enak dipandang, berdiri dan membungkuk. Ada banyak orang dari berbagai usia tersebar di seluruh aula. Sebagian besar adalah siswa yang mengenakan seragam putih sempurna dari akademi mereka. Mereka menatap kelompok 6 orang Tang Wulin, beberapa dengan rasa ingin tahu, yang lainnya dengan penuh kebencian. Sebagian besar tempat akan menyambut orang-orang dari Akademi Shrek dengan tangan terbuka, tetapi tidak di sini. Di sini mereka adalah musuh bebuyutan. Untungnya bagi kelompok Tang Wulin, tidak semua siswa tampaknya memusuhi mereka. Tang Wulin diam-diam mengutuk di dalam hatinya saat dia memeriksa sekelilingnya. Ia hanya berharap pertandingan digelar dengan aturan yang adil. Jika tidak, jebakan yang bisa diletakkan oleh akademi yang begitu kuat bisa mematikan. Mereka memasuki lift besar yang terbuat dari logam putih bersinar yang sama dengan bagian bangunan lainnya. Tampaknya putih adalah warna kehormatan di sini. Lift naik dengan cepat tapi mulus. Pria itu diam sepanjang jalan, menyebabkan kelompok Tang Wulin bertukar pandangan ragu satu sama lain. Tidak ada yang berani berbicara untuk memecah keheningan. Di lantai 16, pintu lift terbuka. Pria itu sekali lagi memimpin mereka, kali ini ke ruang konferensi. Duduk, perintahnya. Tang Wulin sangat menyadari situasinya. Mereka adalah orang-orang yang datang untuk menantang Imperial Sun Moon Academy.
Aneh jika mereka diperlakukan dengan sopan, apalagi dengan cara mereka menyatakan tantangannya. Guru Wu, Anda benar-benar raja perangkap. Anda di sini untuk menantang kami. Pria itu bertanya dalam konfirmasi. Tang Wulin mengangguk. Kami ingin bertanding. Itu mungkin. Saya akan menyiapkan arena dan beberapa lawan untuk Anda sebentar lagi. Mereka akan menjadi lawan pada usia yang cocok untuk kalian semua. Pandangan tajamnya tertuju pada kelompok Tang Wulin. Keingintahuannya tentang usia mereka tidak terucapkan. Tang Wulin sedikit santai dan menghela nafas lega. Dia tidak takut menghadapi orang lain seusianya. Kami semua berusia sekitar 14 tahun, kata Tang Wulin. Pria itu menyipitkan matanya. Luar biasa. Murid-murid yang ada dalam pikiran saya semuanya berumur 15 tahun sebagai yang tertua. Umurmu hampir cocok. Ada dua hal yang perlu saya beritahu Anda terlebih dahulu. Nomor 1, pertandingan akan diadakan di depan seluruh akademi. Nomor 2, pertandingan akan disiarkan ke seluruh Bright City. Petik 2. Tang Wulin bergidik. Pertandingan pribadi tidak masalah bagi kami. Tidak perlu membuatnya jadi masalah besar, katanya penuh perhatian. Tidak, ini harus seperti ini. Jika Anda menang, itu akan memacu semua siswa kami untuk bekerja lebih keras. Jika kalah, maka kita dapat menginjak-injak reputasi Akademi Shrek. Kedua persyaratan itu tidak bisa dinegosiasikan. Petik 2. Seberapa dalam dendam mereka? Dia sangat galak. Sekarang jelas bagi Tang Wulin mengapa Wu Zhangkong menggunakan metode provokatif seperti itu untuk menantang Imperial Sun Moon Academy. Tampaknya dendam antara kedua akademi itu jauh lebih dalam dari yang pernah dia pikirkan. Tapi tidak ada jalan keluar sekarang. Ini adalah pertandingan yang harus mereka menangkan. Baik, tunggu di sini. Pria itu berdiri dan keluar dari ruang konferensi, meninggalkan kelompok Tang Wulin. Saat Gu Yue hendak berbicara, Tang Wulin mengangkat tangan untuk menghentikannya. Persiapkan dirimu, kita akan segera bertempur. Petik 2. Ini adalah kandang lawan mereka. Apakah ada kamera tersembunyi atau mikrofon yang memantaunya atau tidak, dia tidak tahu. Karena itu, mereka harus memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Mereka tidak mampu mengambil risiko jika dinding memiliki telinga. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, Gu Yue langsung memahami niatnya. Mereka berenam duduk bersila di kursi mereka dan mulai bermeditasi, menyesuaikan energi internal mereka ke kondisi puncak. Tanpa mereka ketahui, seluruh Imperial Sun Moon Academy telah beraksi untuk mempersiapkan pertandingan. Hanya butuh waktu 1 jam untuk menyiapkan arena, lawan, dan iklan. Mereka tidak hanya beriklan di Bright City, tetapi di seluruh benua. Faktanya, tidak ada orang di benua yang tidak mengetahui pertandingan itu. Saluran televisi Sun Moon menyiarkan pertandingan tersebut ke setiap kota di mana mereka tersedia. Pertandingan tersebut dipromosikan dengan slogan, pertempuran jiwa master terbesar dari generasi selanjutnya. Di jalanan, Wu Zhangkong melihat layar raksasa yang terpasang di sisi gedung pencakar langit. Matanya menyipit saat dia mendengarkan pengumuman pertandingan yang berulang. Tepat pada saat itu, komunikatornya berdering. Apa yang sedang terjadi? Shen Yi bertanya dengan panik. Wu Zhangkong tetap tenang seperti biasanya. Semuanya baik-baik saja. Anak-anak itu menantang Imperial Sun Moon Academy. Saya hanya membantu sedikit menyemangati mereka. Petik 2. Masalah ini jauh lebih besar dari itu. Kakak senior, Anda seharusnya memberitahu kami sebelumnya. Kami akan melakukan sesuatu jika Anda melakukannya. Sekarang Imperial Sun Moon Academy berhasil beriklan di hadapan kita. Tidak ada satu orang pun di Bright City atau kota-kota sekitarnya yang tidak mengetahui pertandingan tersebut. Faktanya, semua orang di federasi tahu tentang itu. Jika kami kalah dalam pertandingan ini, rasa malu akan menjadi terlalu besar. Apakah Anda pernah mempertimbangkan semua ini sebelumnya? Shen Yi berbicara dengan sungguh-sungguh. Saya mengenal murid-murid saya, kata Wu Zhangkong. Saya tidak akan memutuskan untuk melakukan ini jika saya tidak percaya diri pada mereka. Saya ingin mereka menghadapi tantangan yang sulit, hanya dengan begitu potensi mereka akan bangkit. Jika mereka kalah, saya akan memikul tanggung jawab dan mengundurkan diri. Tapi jika mereka menang, saya yakin suatu saat mereka akan menjadi generasi penerus dari 7 monster Shrek. Saya mempercayai mereka. Saya rela mengorbankan diri saya untuk menyelamatkan reputasi Shrek jika diperlukan, tapi saya yakin dengan kemenangan mereka. Petik 2. Garis terdiam sesaat sebelum Shen Yi berbicara lagi. Baik, aku akan menangani semuanya di sini. Saya akan memberikan jawaban mereka sebentar lagi. Dia menutup telepon. 5 menit kemudian, komunikator Wu Zhangkong menelepon lagi.
Penatua Kai setuju untuk mengizinkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, Anda harus mengembalikan anak-anak itu dengan selamat. Mereka adalah harapan kami untuk masa depan. Dia juga berkata, apa yang dia katakan? Wu Zhangkong bertanya. Dia bilang dia ingin melihat Tang Wulin dan timnya kalah dalam pertandingan ini. Terkadang, kalah bukanlah hal yang buruk. Petik 2. Wu Zhangkong segera menjawab, kegagalan adalah kunci sukses, tetapi mereka hanya bisa mencapai puncak dengan terus meraih kemenangan. Mereka akan memenangkan pertandingan ini. Saya yakin itu. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Kami akan mengatur semuanya dari sini, jadi awasi saja mereka. Petik 2. Tang Wulin membuka matanya dan melirik jam di ruang konferensi. Dia tidak bisa membantu tetapi merajut alisnya. 2 jam telah berlalu, namun belum ada yang datang untuk mengambilnya. Apakah mereka melakukan ini dengan sengaja? Setelah bermeditasi sekian lama, tubuhnya berada dalam kondisi puncak dan pikirannya sangat terfokus. Seperti yang dikatakan Wu Zhangkong, Tang Wulin tampil paling baik di bawah tekanan. Ada intensitas pantang menyerah pada dirinya saat itu. Satu demi satu, teman-temannya bangun dari meditasi setelah dia. Tetap tidak ada. Haruskah kita pergi melihat apa yang terjadi? Xie bertanya pada Tang Wulin. Mari kita tunggu sebentar lagi, kata Tang Wulin. Kami yang menantang mereka, saya rasa mereka tidak akan meninggalkan kami begitu saja. Mereka mungkin sedang mempersiapkan banyak hal, atau mungkin butuh waktu untuk menemukan lawan yang tepat untuk kami. Mari kita tunggu dan lihat saja. Petik 2. Tepat ketika Tang Wulin selesai berbicara, pintu ke ruang konferensi terbuka dan pria parubaya yang sama sebelumnya masuk. Semuanya sudah siap sekarang. Pertandingan akan diadakan di arena akademi kami, kata pria itu. Apakah Anda membutuhkan lebih banyak waktu untuk bersiap? Kami siap, kata Tang Wulin. Ikuti aku kalau begitu. Bahkan sampai saat ini, pria tersebut masih belum memperkenalkan diri atau menanyakan nama mereka. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Mereka mengikutinya ke lift dan menuju ke atas, mengganti lift begitu mereka mencapai lantai 36. Kali ini, mereka bergerak secara horizontal untuk beberapa saat sebelum turun. 2 menit kemudian, lift itu berhenti. Ketika pintu dibuka, dunia logam yang diproduksi sebelumnya tidak terlihat. Di depan mereka ada aula lebar dan terbuka yang terbuat dari batu. Batu yang tampaknya sederhana ini melepaskan fluktuasi energi yang kuat, membuatnya tampak kuno. Kekuatan jiwa Tang Wulin mulai bergeser dengan gelisah di dalam dirinya di bawah pengaruh mereka, beredar lebih bebas dari sebelumnya di dalam tubuhnya. Pria itu terus maju dalam diam. Aula ini terbentang lebih dari 500 meter persegi, dan di atas langit-langit terdapat sebuah lukisan dinding. Tang Wulin menatapnya, terpesona oleh pemandangan itu. Seorang pemuda yang mengenakan seragam Akademi Shrek duduk di tengah alun-alun, dikelilingi oleh banyak siswa yang mengenakan seragam putih dari Akademi Sun Moon. Dibandingkan dengan seragam modern mereka, desain ini jauh lebih sederhana, tapi tetap saja seragam Sun Moon Academy. Siapa itu? Tang Wulin tidak bisa mengerti mengapa, tapi dia merasakan keakraban saat dia menatap sosok siswa Akademi Shrek itu. Di ujung aula ada sepasang pintu melengkung raksasa dengan tinggi 15 meter dan lebar 30 meter. Mechas bisa dengan mudah melewati mereka. Ini adalah ruang tunggu arena. Anda akan segera dikirim. Pria itu menunjuk ke bangku batu di samping, memberi isyarat agar mereka duduk dan menunggu di sana. Ruang tunggu sebesar ini, Tang Wulin mengira ini adalah arena. Dia samar-samar bisa mendengar raungan teriakan di luar gerbang. Tekanan pertandingan ini semakin membebani pundaknya. Mereka pasti sudah banyak persiapan dalam 2 jam terakhir ini. Pria itu membuka pintu kecil ke samping dan berjalan masuk. Kelompok Tang Wulin hampir melompat ketakutan ketika raungan keras kerumunan tiba-tiba meledak ke aula. Mereka bisa mendengar seseorang berteriak, Akademi Shrek datang untuk menantang kita. Apakah kita akan membiarkan mereka menginjak-injak kita? Tidak, siswa dari Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy, kita harus bersatu dan mendukung juara kita. Kita harus mengalahkan anak-anak nakal ini dari Akademi Shrek dan mengirim mereka kembali ke tempat asal mereka dengan ekor di antara kaki mereka. Kami akan menunjukkan kepada benua bahwa kami adalah akademi terhebat. Petik 2. Apa itu datang dari arena? Kerumunan meraung tanda setuju menanggapi pidato provokatif tersebut. Kutukan terhadap Akademi Shrek dilontarkan, di tengah-tengah teriakan itu. Apakah mereka mencoba pamer? Gu Yue bertanya, matanya menyipit. Ya, mereka ingin mengintimidasi kita. Santai saja, semuanya, kata Tang Wulin.
Xie memutar matanya. Intimidasi apa? Berapa biaya per pon? Petik 2. Su Xiaoyan menggelegak karena kegembiraan. Sepertinya ada banyak orang. Mereka semua akan bisa melihat betapa hebatnya jiwa bela diri saya sekarang. Apakah kalian pikir saya memiliki kesempatan untuk memasuki pelataran dalam? Petik 2. Ye Xinglan menyilangkan lengannya. Stargot Swordku haus akan air mata mereka. Pev, haus. Apa itu benar-benar sesuatu yang harus dikatakan seorang gadis? Xie menyeringai. Kamu mau mati, kata Ye Xinglan dan Su Lizhi berbarengan. Su Lizhi melempar roti babi ke mulut Xie. Xie menghindar dan bersembunyi di belakang Tang Wulin, meraih roti itu dari udara saat dia melakukannya. Dia berpura-pura malu saat berkata, "Kapten, aku sangat takut." Giliran Tang Wulin memutar matanya. "Aktingmu payah, Xinglan, saya tidak kenal dia. Jika Anda ingin memukulinya, saya akan membantu Anda menahannya." Petik 2. Ye Xinglan mendengus. "Aku akan mengingatnya. Kita bisa membahasnya nanti." "Wulin, apa rencananya?" Petik 2. Mata Tang Wulin bersinar dengan cahaya tajam, dan dia mengangguk ke arah Gu Yue. Gu Yue mengangkat tangannya, cincin jiwanya naik dari bawahnya saat dia menciptakan kubah es di sekitar mereka. Mereka diisolasi dari penyadap sekarang. 10 menit kemudian, sebuah suara dingin berkata, pertandingan akan segera dimulai. Silakan masuk arena. Petik 2. Kubah es mencair dari atas dan segera menguap ke udara. Hati pria paruh baya itu bergetar melihat pemandangan itu. Kekuatan kontrol mereka kuat. Pintu melengkung raksasa perlahan-lahan terbuka dan kerumunan menjadi lebih keras dari sebelumnya. Kegembiraan mereka menggelegar di seluruh arena. Apa yang ada di balik pintu jauh lebih terang daripada aula batu, membutakan kelompok Tang Wulin. Sebelum mata mereka bisa menyesuaikan, pria itu membimbing mereka masuk. Tang Wulin melangkah maju dengan kepala terangkat tinggi, rekan-rekannya mengikutinya. Mereka berjalan dengan punggung tegak dan dada terangkat. Mereka tidak hanya di sini untuk menyelesaikan ujian mereka. Mereka juga harus memenangkan kemuliaan untuk Akademi Shrek. Hanya setelah memasuki arena, Tang Wulin memahami ukurannya. Bahkan Akademi Shrek tidak bisa membanggakan arena sebesar ini. Dicontohkan Kolosem lama, di mana para juara bertarung melawan monster jiwa sampai mati untuk hiburan orang lain, arena terbentang panjang dan lebar. Stand penonton dengan mudah dapat menampung 150.000 orang. Sepengetahuan Tang Wulin, ini bahkan mungkin stadion terbesar di seluruh benua. Itu berdiri di jantung Imperial Sun Moon Academy, dikelilingi oleh banyak gedung pencakar langit. Stand hampir penuh. Jelas bahwa tidak semua penonton adalah pelajar, karena akademi jarang memiliki populasi pelajar lebih dari 10.000. Tang Wulin tidak dapat memahami dari mana mereka semua berasal. Saat timnya memasuki stadion, kegembiraan mereda. Lebih dari 100.000 tatapan bertemu pada mereka sekaligus. Meski berkemauan keras, mereka tidak bisa membantu tetapi goyah di bawah beban begitu banyak tatapan bermusuhan. Su Xiaoyan dan Su Lizhi menderita yang paling parah dari semuanya, wajah mereka memucat di depan penonton. Semua tim Tang Wulin terpengaruh oleh permusuhan yang terkonsentrasi. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Sepertinya ini akan menjadi lebih sulit dari yang saya kira. Dia melangkah maju dan memanggil cincin jiwa emasnya. Itu bersinar paling megah, memanggil esensi darahnya untuk melonjak di dalam dirinya. Dia menegakkan punggungnya dan berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Aura esensi darah berkobar di sekelilingnya, menyebar untuk menyelimuti rekan-rekannya. Mereka merasakan tekanan pada pikiran mereka mereda seperti itu. Dunia di sekitar mereka tampak semakin kecil, dan diri mereka sendiri semakin besar. Didukung oleh aura Tang Wulin, mereka mampu berdiri tegak dan percaya diri sekali lagi. Di peron, seorang pria tua mengerutkan alisnya. Cincin jiwa emas. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah itu cincin jiwa jutaan tahun? Mustahil. Seorang pria paruh baya berseru di sisi pria tua itu. Bahkan pagoda roh tidak memiliki binatang jiwa jutaan tahun. Cincin jiwa jutaan tahun hanya muncul 2 kali dalam semua sejarah. Petik 2. Tapi kedua kali itu terjadi di Akademi Shrek. Kita harus mengawasinya, kata tetua itu. Iya, di hadapan kekuatan agung dari cincin jiwa emas, tatapan para penonton tidak lagi tampak begitu mencekik. Tapi penangguhan hukuman seperti itu tidak bertahan lama. Segera setelah itu, tribun dipenuhi dengan umpatan kasar, semuanya diarahkan ke tim Tang Wulin. Dengan kepala terangkat tinggi, Tang Wulin mengabaikan ejekan itu dan melanjutkan pawai ke tengah arena. 6 orang menunggu di ruang itu.
Mereka mengenakan seragam putih dari Imperial Sun Moon Academy, wajah yang mengkhianati pemuda yang menyaingi Tang Wulin. Selain keenamnya, seorang pria berusia 40-an melayang di sisi panggung, kakinya cukup jauh dari tanah. Dia dilengkapi dengan baju besi perang, dan dari keindahannya, Tang Wulin memperkirakan itu dari jenis 3 kata. Apakah dia wasitnya? Atau apakah mereka sengaja membawanya ke sini untuk mengintimidasi kita? Memasuki panggung besar untuk pertandingan akan membuat takut kebanyakan orang. Tapi bukan Tang Wulin. Dia menerima tantangan itu dan akan bangkit untuk mengatasinya. Ini sudah tertanam dalam sifatnya sehingga teman-temannya terbiasa menyebutnya mata air. Semakin keras dia ditekan, semakin besar kekuatan dia akan bangkit kembali. Senyuman percaya diri di bibirnya, dia mendekati lawannya untuk menyambut mereka. Kedua tim pun berjejer untuk saling berhadapan. Berbeda dengan tim Imperial Sun Moon Academy, tim Tang Wulin tidak mengenakan seragam akademi mereka. Sebaliknya, mereka mengenakan pakaian olahraga hijau yang sama. Itu yang terbaik yang bisa mereka lakukan, melihat seragam mereka telah disita saat ujian dimulai. Sekarang saya akan mengumumkan aturan pertandingan, kata wasit. Apa? Tang Wulin meletakkan tangannya di telinganya. Saya berkata, saya sekarang akan mengumumkan aturan pertandingan. Kata wasit sambil meninggikan suaranya. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Terlalu berisik di sini, kata Tang Wulin, mengedipkan matanya yang besar seperti rusa betina. Ekspresi pria itu kabur. Apakah kamu di sini untuk bertempur atau tidak? Maaf, saya tidak mengerti. Bisakah Anda mengulanginya lagi? Ada terlalu banyak lalat yang berdengung di sini, jadi aku tidak bisa mendengarmu. Bisakah Anda menggunakan semprotan serangga untuk membuat lalat ini diam dulu? Suara Tang Wulin terdengar nyaring dan jelas di stadion. Dia telah menuangkan kekuatan jiwa ke dalam suaranya untuk memastikan itu terjadi, tetapi peralatan siaran pasti akan menangkapnya. Angkat penghalang, perintah wasit, wajahnya masam. Sebuah film putih transparan meledak dari tanah, melengkung ke arah atas arena untuk membentuk kubah. Penghalang itu kedap suara, memotong mereka dari ejekan kerumunan. Keheningan kembali ke arena. Bisakah Anda mendengar saya sekarang? Tanya wasit, suaranya agak tajam. Tang Wulin mengangguk, lalu meraih telinganya dan melepas penutup telinga. Dia tersenyum. Akhirnya sunyi lagi. Teman-temannya yang lain mengikuti, melepaskan penutup telinga mereka dengan satu gerakan yang mengalir. Wasit merasakan pipinya berkedut. Jika tidak ada begitu banyak saksi yang hadir, dia akan memukuli mereka sampai mati di sana. Bukan hanya mereka yang hadir di arena yang menonton. Pertandingan itu disiarkan ke setiap stasiun televisi di benua itu. Semua orang menonton. Imperial Sun Moon Academy telah mengatur semua ini untuk mengintimidasi tim Akademi Shrek. Sekalipun mereka kuat, mereka masih anak-anak. Sangat tidak mungkin mereka memiliki kedewasaan untuk tidak terpengaruh oleh taktik menakut-nakuti ini. Jika itu berarti peluang mereka untuk menang akan meningkat bahkan dengan petunjuk sekecil apapun, maka semua sumber daya yang telah dicurahkan oleh Imperial Sun Moon Academy untuk usaha ini akan sepadan. Namun, mereka tidak pernah berharap untuk bertemu seseorang yang berani seperti Tang Wulin. Tindakan sederhananya yaitu mencabut penutup telinga mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat para penonton keluar dari keterkejutan mereka dan mulai melontarkan kutukan dengan kekuatan baru, penghalang itu didirikan, kedap suara, dan semuanya. Mereka yang menonton di televisi tidak memiliki banyak pendapat tentang postur tersebut, kecuali mereka yang berafiliasi dengan Shrek Academy, yang menyeringai dan mencondongkan tubuh ke depan di kursi mereka. Shrek telah membesarkan badut sungguhan kali ini. Wasit mengirim pandangan panas ke Tang Wulin. Sekarang saya akan mengumumkan aturannya. Baik, silakan, kata Tang Wulin dengan sorotan yang sungguh-sungguh di matanya. Tujuan utama pertandingan ini adalah untuk belajar dari satu sama lain, tapi agar kedua belah pihak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka, saya hanya akan campur tangan dalam 3 situasi, ketika seseorang berisiko menerima serangan fatal, menjadi cacat, atau sekarat. Syarat kemenangan menyapu bersih tim lawan. Mengerti? Petik 2. Jadi apa yang kamu katakan adalah, selain membunuh satu sama lain, apa saja yang terjadi? Tang Wulin bertanya. Anggota tim Imperial Sun Moon Academy memelototi dia, tapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir mereka. Anda bisa menerimanya seperti itu, kata wasit, dengan tatapan jijik.